Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum mukminin jamaah Jumat karramakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 26 Syawal. Masih dalam suasana Syawal. Masih terasa aroma ibadah di bulan Ramadan. Baik ibadah yang kita pastikan sebagai ibadah yang wajib maupun yang kita katakan sebagai ibadah sunat, semuanya adalah akan mengantarkan kita ke sebuah target, yakni muttaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti kita semua saat ini termasuk dalam kelompok itu, dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Makanya belum terlambat ketika sekali lagi kita membaca man humul muttaqun. Siapa itu orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti dapat kita jadikan alat introspeksi apakah kita masih bertakwa atau tidak. Kaum mukminin jamaah Jumat karramakumullah, sejak dulu definisi muttaqun itu adalah al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu an nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya tanpa ada sekat-sekat, sehingga sepertinya itulah yang dijadikan moto kehidupan beribadah seorang yang muttaqin, yang dipandangnya apakah ada di situ al-awamir, perintah-perintah Allah, maka dia akan berupaya untuk melaksanakannya qadarul mustata', sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia melihat bahwa dalam sesuatu itu ada situ an-nawahi, larangan, maka dia pun akan berupaya
menjauhinya sejauh mungkin. Kaum mukminin karramakumullah, itulah sebenarnya yang takwa pada dasarnya. Di awal-awal semenjak Nabi kita, di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat, di masa tabi'in, para muttaqun hanya berpegang pada ini, al-awamir an-nawahi, al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu an-nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya, tanpa ada pemisahan. Ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh, bahkan ini mubah. Belum. Sampailah di zaman tabi'in muncullah pembagian itu, bahwa yang diperintahkan Allah itu ada yang diistilahkan dengan wajib. Ini yang pokok. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalau ada perintah untuk menghasilkan wajib, illa madallat dalilu ala khilafih, kecuali ada dalil yang mengalihkannya, maka muncul, oh ini sunat, bahkan ini mubah. Ketika menengok ada larangan, maka muncullah al aslu fin nahyi lit tahrim, sehingga disimpulkannya, oh ini haram. Illa madal dalil ala khilafih, kecuali ada dalil yang mengalihkannya, sehingga muncul istilah makruh. Hanya sebatas itu. Ketika sudah ada pengkotaan itu, maka muncullah definisinya masing-masing. Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Haram itu adalah ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih. Wajib diberi pahala orang yang mengerjakannya dan diberi dosa orang yang meninggalkannya. Haram ma yusabu ala tarkih, diberi pahala orang yang meninggalkannya dan berdosa orang yang mengerjakannya. Ini pertama kali ditulis dan tercetak oleh Imam Al-Juwaini, Imam Haramain Al-Juwaini. Beliaulah yang pertama kali membuat ini. Begitu gembiranya masyarakat pada waktu itu. Menurut bayangan saya, ada temuan baru yang memberikan definisi masing-masing. Tetapi ketika waktu berjalan sampai sekarang, saya melihat tidak lagi menggembirakan, karena justru definisi-definisi itu menjadi dalih bagi orang untuk meninggalkan yang disuruh, menjadi dalih bagi orang untuk melaksanakan yang dilarang. Contoh kasus, barangkali kita yang masuk ke masjid ini tidak semuanya sholat 2 rakaat menjelang duduk. Dari pintu sana masuk, lalu dia sholat 2 rakaat menjelang duduk. Dari pintu sebelah kiri dia masuk, tidak sholat 2 rakaat. Ketika ditanya kepada orang yang sholat 2 rakaat, kenapa bapak sholat 2 rakaat? Katanya ini kan hukumnya sunat. Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Saya ingin pahala, lalu saya kerjakan ini.
Lalu yang tidak sholat kita tanya, kenapa Bapak tidak sholat? Ini kan hukumnya sunat. Wala yu'aqabu ala tarki, kan gak apa-apa kalau tidak dikerjakan. Berarti pada akhirnya ketika kita kembali kepada definisi takwa tadi, tidak terlaksana jadinya apa yang diperintahkan Allah itu. Demikian juga yang dilarang. Ketika pada sampai pada haram, oke lah. Tidak persoalan, clear. Tapi pada makruh, ketika sampai pada makruh, disinilah perdebatannya. Kenapa Bapak masih melaksanakan yang makruh? Kenapa Bapak masih melaksanakan yang makruh itu? Ini kan nggak apa-apa kalau ditinggalkan. Dalam contoh yang dekat, merokok kan sudah disepakati oleh MUI di Padang Panjang tahun 2009. Disusul oleh yang lebih berani lagi, Muhammadiyah, mengatakan hukum merokok itu haram. Namun masih ada mengatakan, segelintir orang mengatakan makruh. Saya akan menompang pada yang makruh itu saja. Atau makruh. Kenapa Bapak masih merokok? Ini kan hukumnya makruh. Kan tidak apa-apa kalau saya merokok. Cuma pertanyaannya, apakah ada di situ larangan? Jawabannya ada. Ketika kita kembali kepada definisi takwa tadi, al-imtisalu bi awamirillah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, wajtinabu an-nawahi, meninggalkan sejauh mungkin apa yang dilarangnya, berarti sudah kontras, sudah tidak sejalan lagi. Lalu kalau ditanya, apakah kita masih orang yang bertakwa, yang tidak mengindahkan ketentuan Allah? Ini tentu kita yang menjawabnya, masing-masing kita yang menjawabnya. Sehingga saya membuat definisi baru, bahwa yang sunat itu ma yusabu ala fi'li tara, masih kita kaitkan dengan pahala. Orang yang berpahala ketika dia mengerjakannya, wa yuzammu ala tarikihi, dan tercelalah orang yang selalu meninggalkannya, yang tidak peduli dengan amalan-amalan sunat, berarti tercela. Maka takut pada cela, berarti kita upayakan melaksanakannya qadarul mustata', kecuali ada alasan syar'i untuk tidak melaksanakannya. Demikian juga yang makruh, ketika masih dikaitkan ma yusabu ala tarkih, diberi pahala orang yang meninggalkannya, tapi wa yuzammu ala fi'lih, tercela orang yang mengerjakannya. Pantas jadi perhatian ketika ada di antara bapak-bapak sidang Jumat karramakumullah, seorang pejabat yang punya wewenang untuk mempromosikan, maka yang ditanya bukan sholat 5 waktunya, bukan amalan wajibnya, bukan yang ditanya itu berapa jauh dia meninggalkannya haram, tapi perlu ditanya seberapa banyak dia melaksanakan amal-amal yang sunat, dan seberapa jauh dia meninggalkan amal-amal yang dimakruhkan. Inilah baru paten mempertahankan definisi takwa, al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu an-nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, tanpa ada dikotomi, ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh. Tapi lihat di atasnya, apa ada larangan, kita laksanakan qadarul mustata'. Apa ada larangan, kita tinggalkan sejauh mungkin. Apa ada perintah, kita laksanakan qadarul mustata'. Tinggal tersisa hukum yang diistilahkan dengan mubah. Mubah itu sebenarnya hukum yang paling sulit melaksanakannya. Walaupun kita katakan ma la yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih, tidak berpahala orang yang mengerjakannya, tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Tapi untuk orang mukallaf seperti kita
tidak mudah mengamalkan yang mubah itu, karena pertimbangan logika orang mukallaf itu tidak hanya melihat yang di depan mata, tapi jauh kebaliknya. Ketika mengamalkan suatu amalan yang mubah pun punya implikasi, punya resiko, sehingga harus betul-betul ada pertimbangan ketika mengamalkannya. Kaum mukminin jamaah Jumat karamakumullah, inilah sekedar melihat kembali apa yang sudah kita capai ketika kita selesai melaksanakan bulan Ramadan, dan bagaimana upaya kita mempertahankannya sehingga ketakwaan kita itu abadul abad untuk selama-lamanya. Fastaghfiruhu.